Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah, jamaah yang ada Ucapin di juga rumah. dulu selamat Apa Idul lagi? Adha. Oh ya, Ustaz dong, ayo Ustaz, Ya, boleh. Kita 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keluarga besar Islam Indah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga kurban kita diterima oleh Allah. Amin. Masya Allah, pas banget ya lagi Idul Adha. Berkurban identik dengan ibadah haji ya kan. Tema Lebaran kita- haji hari ini. Iya, tema kita juga ini, amalkan ini bisa naik haji tiap hari. Iya. Masya Allah. Ayo jamaah, aku mau recap lagi ya tadi apa saja yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita nih. Yang pertama itu wudhu dalam keadaan suci menuju masjid. Yang kedua sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ketiga membaca tasbih, tahmid dan juga takbir. Keempat berzikir setelah berjamaah subuh sampai waktu duha. Kelima sholat isyraq. Yang selanjutnya apa? Katanya kan ada di dalam rumah. Terus mudah tapi kita lupa. Ustadz Maulana katanya mau jawab sekarang kan? Iya dong. Silakan Ustadz Maulana. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Nah, hari ini suasana Idul Adha, suasana kurban, suasana insya Allah kita mendapatkan pahala haji. Karena hari ini juga kita membahas tentang amalan ibadah haji yang bisa kita dapatkan. Walaupun tidak kita ke sana, tapi senilai pahala haji. Apa itu? Ternyata tidak terlalu jauh. Kalau tadi dari awal wudhu ke masjid, berjamaah, kemudian duduk, sampai itu semua di masjid. Nah bagaimana nih? Ternyata ada pahala amal ibadah yang kita dapatkan dari rumah. Apa itu? Senilai dengan ibadah haji, yakni berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, berbakti kepada orang tua. Sosok datang kepada Nabi, ada sahabat mau ikut berjuang, berjihad. Kata Nabi, ada ibumu. Urus ibu, rawat ibu. Jika engkau berbuat padanya, engkau sama dengan beribadah haji dan berumrah, berjihad. Jadi urus orang tua. Sosok anak yang mengurus, merawat orang tuanya, maka akan mendapatkan ibadah pahala senilai haji. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka kalau berbicara tentang berbakti kepada orang tua, bersedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya, sedekah kepada yang dikenal 100 pahalanya, sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya, sedekah kepada anak 10.000 pahalanya, sedekah kepada orang tua 100.000 kali lipat. Jadi nilai ibadah haji yang luar biasa. Makanya jangan pelit mengurus orang tua, merawat orang tua. Karena ternyata ketika kita mengurus merawat orang tua, nilainya senilai dengan ibadah haji. Memandang wajah orang tua. Dalam kitab Mi'raj disebutkan memandang wajah orang tua itu pahala haji. Buat orang tua tersenyum. Buat orang tua bahagia. Tidak menyusahkan orang tua. Itu pahala haji. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Ka'bah, melihat air Zam-Zam, melihat Al-Quran, melihat wajah orang tua dan melihat ulama. Masya Allah. Itu pahala memandang. Jadi memandang wajah orang tua, membuat orang tua tersenyum, dapat pahala. Gimana nih yang tidak hidup sama orang tua? Kan ada fotonya, ada handphone, ada gambar. Nggak ada. Orang dulu gimana? Nggak ada foto. Gampang. Tataplah wajahmu di cermin. Di situ ada mata orang tua. Di situ ada pipi orang tua. Ada pasti mukanya orang tua dalam buka kita. Tercermin di situ. Maka ketika kita memandang wajah kita, pasti kita mendoakan orang tua. Dan timbul sifat kasih sayang, timbul bakti, membuat kita mau berdoa untuk orang tua. Makanya jangan lupa ya, senantiasa berbakti. Apalagi di hari Idul Adha, hari Lebaran. Usahain, kalau memang karena masa pandemik, mungkin kita tidak bisa, apalagi PPKM, hari sekarang ini masih PPKM, berarti dalam suasana seperti ini, kita masih bisa video call lah. Iya, masih banyak. Gimana kabarnya Ma? Kenapa sih tidak telepon tiap hari, tiap waktu, tiap saat kita senantiasa aktifkan handphone untuk supaya bisa berbicara langsung sama orang tua. Dan yang paling hebat lagi, berebutan untuk mengurus, merawat orang tua. Atau aku tidak ada waktu kan aku kerja. Kalau begitu jamin orang tua. Tiap bulan kirim apalah. Iya, ini sesuatu. Sempatkan waktu untuk bisa bersama dengan orang tua. Dan ingat, tidak akan mungkin dinilai kesyukuran kalau kita tidak memuliakan orang tua. Ingat, orang tua sanggup merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat orang tua. Yang disuruh berbakti adalah anak berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak usah disuruh, pasti sudah. Dia pasti sayang orang anaknya itu.
Berarti dari penjelasan Ustadz ini nggak ada alasan untuk tidak berbakti kepada Tidak orang ada tua. alasan untuk tidak berbakti kepada. Bahkan orang tua yang sudah meninggal pun kita masih bisa berbakti kepadanya. Masya Bahkan Allah. hari ini Idul Kurban. Ya. Kan 4 hari kurban hari Ya. ini. Kalau memang PKN-nya baru kita masih bisa sampai hari 10, 11, 12, 13 kita berkurban. Dan bisa juga meniatkan berkurban untuk orang tua. Allahu Akbar, dan pahalanya senilai haji juga ya dengan Ya berbakti aman ya. kalau kita berbakti orang tua. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya, Masya Allah. Kita lanjut.